anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya. Hari ini kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang pembagian suku banyak. Kalau minggu lalu kita udah belajar tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian suku banyak, sekarang kita akan lanjut ke pembagian suku banyak. Nah, kalian pasti sudah tahu dan sudah familiar dengan pembagian caranya bersusun. Ya, itu adalah cara yang paling favorit. Kita coba lihat dulu contoh soalnya. Maaf nanti kalau ada suara geduk-geduk ya, soalnya lagi ada renov. Misalnya dikasih soal cara bersusun ya, pembagian. 412 dibagi 7. Nah, ini berapa hasilnya? Berarti kan kalian pembagian biasanya 412 dibagi 7 gitu ya. 41 dibagi 7 yang mendekati berarti 5, 35 kita kurangi berarti 62 dibagi 7 yang mendekati 8, 56 kita kurangi lagi 6. Nah, di sini 58 ini adalah hasil bagi, gitu ya. Terus 6-nya itu adalah sisa pembagian. Lalu 7-nya itu adalah pembagi. 7-nya pembagi dan 412-nya ini adalah bilangan yang dibagi. Oke, gitu ya. Berarti bisa kita tulis di sini 412 dibagi 7 hasilnya adalah 58 dikali 7 ditambah 6. Gitu ya. Atau bisa kita tulis, biasanya kalau kalian sekolah SD, SMP dulu belajarnya berarti 58 6/7. Gini ya. Gitu. Nah, tapi sekarang ini kalau cuma angka doang. Kalau sekarang suku banyak bagaimana? Suku banyak itu kan variabel ya, pangkatnya lebih dari derajatnya lebih dari 2. Nah, itu bagaimana? Oke, kita masuk ke contoh ya. Contoh soal untuk pembagian suku banyak. Oke, contoh soal yang pertama itu ada fx, 4x pangkat 3 dikurang 7x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 3 dibagi dengan x min 2. Nah, ini kita coba dengan cara bersusun dulu ya. Cara bersusun, berarti kita tulis dulu 4x pangkat 3 dikurang 7x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 3. Lalu kita bagi dengan x min 2. Nah, coba perhatikan langkahnya ya. Lihat dulu. Lihat di sini adalah 4x pangkat 3, sedangkan yang di depan adalah cuma x doang. Berarti kita harus kalikan berapa? Kita kalikan 4x pangkat 2, supaya hasilnya nanti di sini 4x pangkat 3. Gitu ya. Oke. Setelah itu, 4x pangkat 2 ini kita kalikan dengan min 2, ya kan? Berarti jawabannya berapa? Min 8x pangkat 2. Nah, lalu kita kurangin. Ntar, Ibu hapus dulu ya, biar nggak terlalu banyak. Yuk, kita kurangin, berarti ini habis ya. Nah, ini min. Min 7 dikurangi min 8. Berarti ini sama aja plus ya. Dan ini harus suku yang sejenis ya. X pangkat 2, yang di sini juga X pangkat 2. Berarti hasilnya adalah X pangkat 2, karena min 7 ditambah 8. Nah, sekarang lihat lagi. Ini kan X pangkat 2, ya kan? Yang ini X doang. Berarti harus dikali berapa? Dikali positif X. Karena X dikali X nanti X pangkat 2. Ya, X kali X pangkat 2 tulis di sini. Tapi sebelumnya turunin dulu kayak pembagian biasa ya. Turunin dulu ini. Ditambah 2x ditambah 3. Oke. Nah, kalau sudah, habis itu x-nya ini kita kalikan dengan minus 2. Berarti min 2x. Sama ya, kita kurangin lagi.
Berapa ini? Ini habis ya. Min 2 ditambah, plus 2 ditambah 2 berarti. Jadi jawabannya 4x. Sama lagi. Di sini 4x. Di sini x, berarti harus dikali 4. Berarti ditambah 4. Supaya hasilnya nanti 4x. Oke, jangan lupa ini selalu diturunin ya. Nah, ini 4x tambah 3 ya. Terus habis itu, plus 4 ini kita kalikan dengan min 2. Jawabannya adalah min 8. Kita kurang. Ini habis ya. Berarti artinya 3 ditambah 8. Jawabannya adalah 11. Oke. Seperti tadi hasilnya ini namanya apa? Sisa pembagian. Atau bisa kita singkat namanya S. X. Sisa pembagian. Kalau ini namanya tadi apa? Hasil pembagian, hasil bagi. Atau bisa kita singkat HX. Kenapa X? Karena fungsinya dalam X gitu ya. Jadi nggak usah masalah, nggak usah ada pertanyaan. Kalau misalnya nanti FY berarti dalam Y. Ini semua nanti soalnya dalam Y. Kalau ini berarti tadi apa? Ini kan bilangan yang dibagi. Kalau X min 2-nya adalah pembagi. Atau ini, sebentar, ini pembagi. Atau ini PX. Nah, sekarang bisa kita simpulkan. Di sini ya. Jadi fx itu sama kayak yang slide sebelumnya ya tadi. Fx itu sama dengan hx, ya kan, hasil bagi dikali px atau p dulu lah. Yang si pembaginya dulu. Px dikali hx ditambah sx gitu kan. Nah, karena sisa gitu. Nanti kalian juga belajar, tapi ibu kasih tahu dulu ya ini. Tapi fungsi itu, sisa pembagian itu, fungsi dari sisa pembagian itu bisa berbentuk AX plus B. Nah, ini di keep dulu aja. Ini berguna buat nanti latihan soal berikutnya. Udah paham ini pembagian? Nanti hari ini belajar caranya dulu aja. Takutnya yang sejenis sama sejenis kalian salah. Ini dilihat dulu. Karena dia berurutan. Nah, nih. Karena ini berurutan, nggak masalah ya. Selalu ingat pangkatnya. Pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Kalau pangkat 0 berarti pangkat 0 kan 1 hasilnya. Berarti bilangan itu sendiri atau namanya suku tetap. Nah, kalian juga harus urutin ini. Berarti 3, 2, 1 nggak ada masalah. Tapi nanti yang ada masalah itu kalau ada pangkatnya yang kelongkap. Nah, kayak pas kemarin kita belajar. Kalau kelongkap ini dikasih space saja, dikasih spasi dulu. Terus ke sampingnya lagi. Oke, ini baru cara bersusun. Nah, Ibu sekarang hari ini kita mau belajar tentang yang pembagian yang X dikurang, X ditambah gitu dulu aja nih. Nih ya. Jadi belum bilangan kuadrat, baru yang sederhana itu. Cara bersusun sama cara Horner. Nah, kita coba ya cara Horner ya. Oke, sekarang kita coba dengan cara Horner. Nah, cara Horner kalian harus pastikan fungsinya itu, fx-nya itu berurutan, pangkatnya 3, 2, 1, 0, dan pembaginya, ini kan pembagi ya, px-nya itu kan x min 2. Pembaginya harus bisa dicari nilai x-nya. X-nya berarti berapa? Pindah ruas ya, 2. Oke, karena udah berupa angka, berarti kita bisa kerjakan dengan cara Horner. Yuk, kita tulis di sini, jawab. Koefisiennya doang ya, kalau Horner berarti 4, min 7, 2, sama 3. Lalu kita bagi dengan 2 ya. Berarti ini ditambah ya. Oke, kita kerjakan. 4 turun, 4. 4 kali 2, 8. Ditambah 1. 1 kali 2, 2. 2 tambah 2, 4. 4 kali 2, 8. 3 tambah 8, 11. Oke, jadi 11 ini paling akhirnya itu namanya adalah sisa pembagian. Ya, sisa pembagiannya 11. Yang ini, Bu, yang ini namanya hasil pembagian. Hasil pembagiannya gimana? Kan udah pernah Ibu kasih tahu dari belakang. Pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Berarti jawabannya adalah 4x pangkat 2 ditambah, karena nggak ada minusnya ya, ditambah x ditambah 4. Ini adalah hasil pembagian. Ini adalah sisa pembagian. Ini adalah pembaginya. Ini adalah yang bilangan yang dibagi fx-nya. Gitu. Paham kan?
Gampang ya? Kalau cara Horner gampang, tapi ingat cluenya adalah harus bisa dicari X-nya. Mau itu X-nya nanti setengah, mau X-nya dia nanti 5/2, atau X-nya itu apa 3,5, bebas lah gitu ya. Oke, ketahuan X-nya. X-nya itu ada angkanya, ada nilainya. Nggak boleh mengandung variabel. Kalau mengandung variabel nanti kalian kesulitan. Gitu dulu ya. Nah, contoh berikutnya, contoh yang kedua, bagaimana jika pembagi itu bilangan kuadrat, bukan nilai X yang diketahui. Nah, kalau bilangan kuadrat kan nilai X-nya diketahui, bukan cuma satu. Jadi kalian bingung nanti, bisa aja X-nya bisa X sama dengan 2, X sama dengan 1, kan biasanya gitu kalau bilangan kuadrat, pakai atau. Nah, sekarang bagaimana jika dia dibagi dengan bilangan kuadrat? Ya, ini fungsinya Fx sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 10x pangkat 3 dikurang 8x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 1. Perhatikan apakah sudah urut pangkatnya. Kalau sudah urut berarti nggak ada 0 atau nggak usah dikasih space. Gitu ya. Nah, sekarang dibagi, ini adalah pembagi. Ini adalah fx. Kita cari hx sama sx-nya. Sx-nya. Susah sekali. Kita nggak bisa pakai cara Horner ya. Tadi udah bilang, berarti cara bersusun. Cara bersusun. Yuk, kita tulis dulu. 3x pangkat 4 tambah 10x pangkat 3 kurang 8x pangkat 2 ditambah 3x tambah 1. Kita bagi dengan x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 1. Yuk, satu-satu yuk. Di sini kan 3x pangkat 4. Di sini baru x pangkat 2, berarti dikali 3 sama dikali x pangkat 2, supaya x-nya pangkat 4. Berarti jadinya 3x pangkat 4. Terus, ini ditambah ya. Bentar. Nah, setelah itu, kita kalikan. 3x pangkat 2-nya ini dikali dengan 3x. Berarti berapa? Ditambah 9x pangkat 3. Terus, sama 3x pangkat 2-nya ini dikalikan dengan minus 1. Berarti min 3x pangkat 2. Kita kurangin. Kayak pembagian biasa ya. Ini habis ya. Habis. Oh, sorry, ini hapus tadi. 3x pangkat 4. Nah, sekarang 10x pangkat 3 dikurangi 9x, berarti sisa x pangkat 3. Min 8, min 3, berarti sama aja min 8 ditambah 3, min 5x pangkat 2. Ingat ya, pengurangannya itu harus suku yang sejenis, pangkatnya harus sama. Kita turunin lagi yang lainnya, 3x ditambah 1. Yuk, kita buat lagi. Di sini x pangkat 3, yang di sini x pangkat 2, berarti harus kita kalikan dengan X doang. Berarti ini jadinya X pangkat 3. Sebentar, ganti warna. Berarti ini jadinya X pangkat 3. X-nya ini sama ya, dikalikan yang kedua. X-nya ini dikalikan yang kedua. X ditambah X dikali 3X. Berarti ditambah 3x pangkat 2. Terus lanjut, x dikali min 1. Berarti min x. Sama, dikurang. Habis ya. Berarti ini min 5, min 3. Ya, karena ini penjumlahan berarti min 8x pangkat 2. Terus, plus 3 ditambah x. Tambah 1, berarti jadinya plus 4x. Turunin lagi, plus 1. Lanjut lagi. Yang ini min 8x pangkat 2. Yang ini x pangkat 2 doang. Berarti harus kita kalikan min 8. Tulis lagi. Berarti min 8x pangkat 2. Sama ya, min 8 dikali plus 3x. Berarti min 24x. Terus, min 8
dikali min 1 plus 1. Sama ya, kita kurangin. Ini habis dong, ya kan? Karena min sama plus. Terus ini 4, berarti ditambah 24, 28x. 1 dikurang 1. Sebentar. Oh ya, bentar. Ini bukan 1 ya, teman-teman. Min 8 dikali min 1 itu hasilnya plus 8. Jauh. Berarti ini jawabannya 1 dikurang 8, min 7. Oke, selesai. Kenapa selesai? Karena di sini kan pangkatnya 2. Yang di sini pangkatnya 1. Berarti udah nggak bisa dibagi lagi. Gitu. Jadi, kita tahu bahwa ini adalah sisa pembagian. Lalu, yang di atas ini namanya hasil pembagian. Nanti tulisnya yang rapi ya. Tulisnya begini. Jadi, HX, nih, kasih bintang 2, bintang 3 nggak apa-apa. HX sama dengan 3x pangkat 2 ditambah x dikurangi 8. Dengan sisa pembagiannya adalah 28x min 7. Kalau nulis soal jawaban, itu jawabannya di stabilo. Jadi ibu bisa langsung ngeliat. Kalau salah, ibu baru lihat caranya. Tapi kalau benar, ibu udah yakin lah ini kan gampang. Cara menulisnya gimana, Bu? Kok ibu cepet banget ngoreksinya? Nah, sebenarnya gampang. Pangkatnya itu, jawabannya itu pangkatnya selalu berurutan. Pangkatnya 2, pangkat 1, pangkat 0. Kalau kamu salah satu aja, ibu udah tahu itu caranya, gitu ya. Itu teman-teman. Semoga kalau yang belum jelas bisa tanya. Kalau yang sudah jelas, kita latihan soal. Hari ini 5 soal saja. Terserah kalian gunakan cara bersusun atau cara Horner. Tapi kesimpulannya ibu ingatkan, kalau bilangan kuadrat, jangan pakai cara Horner. Ya. Kalau bilangan kuadrat nih. Tapi kalau cuma bilangan yang bisa diketahui angka pastinya, dan itu cuma 1, misalkan X sama dengan 5, X sama dengan 2,5, nah itu bisa pakai cara Horner. Tapi kalau selain itu, yang bentuknya suku banyak bentuknya kuadrat, itu tidak perlu. Jadi pakainya cara bersusun. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan. Jangan lupa video ini dicatat di buku catatan. Karena nanti kalau hilang, ibu nggak tanggung jawab. Oke, bye-bye.